Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai perubahan komunikasi masyarakat dalam mitigasi bencana. Perkenalkan, nama saya Novia Landari, teman saya Fikri Irbani, Gatis Setioning Tias, dan juga Raka Fadila. Di sini komunikasi mitigasi bencana merupakan tindakan yang harus menjadi prioritas utama untuk dipikirkan dan dilakukan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah rawan bencana. Bagaimana pemerintah maupun pihak terkait menyiapkan masyarakat yang tinggal di wilayah bencana untuk bersiap menghadapi bencana dengan cara menyampaikan informasi awal masalah tentang kebencanaan geologi. Mengapa komunikasi mitigasi bencana ini diperlukan? Tentu saja karena dampak kerugian yang sangat besar, mulai dari korban jiwa, infrastruktur, materi, dan lain-lain. Tujuan utama dari komunikasi mitigasi bencana yaitu meniadakan terjadinya korban jiwa, menekan jumlah korban manusia dan harta benda masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Nah, poin utama dari komunikasi mitigasi bencana itu tentu saja mengungsi ketika bencana sudah terjadi. Komunikasi menjadi inti dari keberhasilan dari mitigasi bencana, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan pasca bencana. Contoh yang kami ambil yaitu bencana tsunami yang menjadi salah satu bencana geologi di mana siklus bencananya mendadak, tiba-tiba tidak bisa diprediksi, belum dapat diramalkan kapan dan seberapa besarnya, tidak teratur, waktu yang cepat, dampak yang begitu besar dan juga lama. Dan apabila pemerintah tidak memperhatikan komunikasi mitigasi bencana ini dan hanya mengurus masalah teknis kebencanaan, hal di luar teknis kebencanaan itulah yang justru sangat vital manfaatnya ketika terjadi bencana. Baiklah teman-teman, kita masuk saja langsung kepada pembahasan. Tsunami Banyuwangi tahun 1994, tsunami Papua tahun 2002, tsunami Aceh tahun 2004, dan yang paling akhir adalah tsunami Fukushima Jepang tahun 2011, adalah sekedar contoh bahwa tsunami bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Kemajuan teknologi belum mampu mengantisipasi kapan tepatnya setiap bencana itu datang. Beberapa hal penting dan merupakan inovasi baru bagi masyarakat setempat dalam menggunakan saluran informasi untuk mitigasi bencana antara lain adalah penggunaan alat komunikasi handy-talkie dalam jumlah yang lebih banyak, pemanfaatan informasi dari data yang diperoleh melalui alat pemancar yang diterjemahkan dalam bentuk grafik, komunikasi kelompok, pembuatan standar operasional bencana, dan pembuatan tanda-tanda petunjuk evakuasi di beberapa wilayah strategis. Masyarakat atau khususnya responden dalam penelitian ini mengharapkan bahwa informasi tentang kebencanaan ini dibuatkan media khusus yang secara langsung dapat diakses oleh publik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa keprihatinan tersendiri beberapa alat early warning system yang dipasang pemerintah mengalami kerusakan. Hingga tahun 2012 ini, di kawasan Laut Paciatan dipasang 10 alat pendeteksi dini tsunami, tetapi 3 diantaranya mengalami kerusakan. Tentu tidak dapat dibayangkan jika sewaktu-waktu bencana itu datang. Maka warga di sekitar lokasi peralatan yang dipasang tersebut sama sekali tidak memperoleh informasi apa-apa. Kajian tentang di wilayah bencana berikut penanganannya dapat dibagi menjadi 2 bagian menurut Porivi dalam Quaranteli 1998, yaitu yang pertama Emergency or Acute Disaster Area, bencana yang dipicu oleh kejadian alam, teknologi, sosial politik, banjir, gempa bumi, tornado, badai, gunung meletus, kebakaran, dan lain sebagainya. Tindakan dalam penanganan bencana ini termasuk kategori urgent. Extraordinary Short-Term Action, yaitu tindakan segera dalam penanganan bencana. Selain itu juga terkait dengan tindakan terhadap bencana yang bersifat kronis. Yang kedua yaitu Chronic Disaster Areas, atau biasa disebut sebagai area bencana yang memiliki akibat dalam jangka yang panjang, seperti misalnya bencana kelaparan, kontaminasi radioaktif pada lingkungan, dan lain sebagainya. Tindakan penanganan dalam bencana jenis ini adalah medium and long term action. Biasanya terdapat wilayah bencana susulan atau terjadi di wilayah lain yang berikutnya sebagai dampak dari bencana sebelumnya. Ya, saya Fikri Irbani, saya akan melanjutkan tentang presentasi perubahan komunikasi masyarakat dalam mitigasi bencana.
Selanjutnya yaitu beberapa syarat agar informasi tentang penanganan bencana dapat diterima masyarakat dengan efektif, yaitu ada 6. Yang pertama, perlu adanya kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang menyampaikan pesan. Kedua, pihak yang menyampaikan pesan adalah pihak yang dianggap memiliki kewenangan atau kualifikasi sebagai pengirim informasi, karena setiap individu bebas untuk memilih siapa pihak yang ingin didengarnya. Dan yang ketiga, tidak adanya kepentingan untuk memperoleh sesuatu dari informasi yang disampaikan. Masyarakat harus merasa yakin bahwa informasi yang diperoleh tidak memiliki kepentingan tertentu. Keempat, informasi yang disampaikan hendaknya akurat, dapat dikonfirmasi, bahkan dapat didukung oleh data-data. Yang kelima, konsisten dalam menyampaikan pesan, terutama pesan yang disampaikan secara berulang. Pesan yang disampaikan melalui media yang berbeda seperti radio, media cetak, media internet, berisi konten yang sama agar memberikan pemahaman bagi masyarakat. Yang keenam, pesan hendaknya mudah dipahami atau easily understood dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti istilah yang sering dipahami masyarakat setempat, tingkat pendidikan, faktor geografi, dan sebagainya. Disampaikan secara konkret, misalnya mengenai area yang terdampak, rentan waktu, kerawanan bencana, dan sebagainya, serta informasi hendaknya mudah diakses oleh semua orang. Teori difusi inovasi. Difusi inovasi komunikasi sebagai proses di mana para peserta menghasilkan dan berbagi informasi antara satu dengan yang lain untuk mencapai saling pemahaman. Difusi merupakan salah satu tipe komunikasi di mana isi pesan yang dipertukarkan fokusnya adalah tentang ide-ide baru. Dalam hal ini, difusi inovasi penting dalam bentuk perubahan komunikasi, bukan hanya melalui manusia karena kurang efektif, maka harus dibangun infrastruktur dan teknologi agar bisa diakses kesiapsiagaan bencana mengalami perubahan antara lain dengan adanya koordinasi yang terorganisir, prioritas pengungsian yang lebih jelas tahapannya, serta inisiatif warga yang lebih cepat tanggap. Dengan menggunakan teori difusi inovasi, daerah yang rawan bencana seperti tsunami dapat membantu mengevakuasi masyarakat dengan teknologi saluran komunikasi dan alat pendeteksi tsunami yang akan meminimalisir korban dan kerugian material dan sebagainya, sehingga mereka dapat mengevakuasi diri sebelum tsunami terjadi. Pantauan pasang surut air laut menggunakan teknologi lebih akurat daripada hanya mengandalkan pengamatan mata langsung. Yang terakhir ada metode. Metode yang digunakan adalah metode wawancara mendalam tak berstruktur kepada para operator komunikasi dari masing-masing lembaga. Dipilihnya operator komunikasi ini karena dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman pemanfaatan teknologi komunikasi dan infrastruktur di lembaganya selama masa darurat dan pemulihan bencana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belajar dari pengalaman yang ada, pemanfaatan media sosial, teknologi komunikasi, dan infrastruktur penunjang dapat memaksimalkan kegiatan penanggulangan darurat dan pemulihan bencana. Kemudian, media sosial baiknya yang populer dan relevan dengan penggunaan masyarakat yang digunakan dalam penanganan bencana. Penggunaan teknologi komunikasi di media sosial dapat memudahkan pemetaan dan mengetahui lokasi bencana. Terakhir, penggunaan media sosial secara tepat akan bermanfaat untuk pemulihan bencana, menurut Goldfine 2011. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.